kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TV-ku dalam Kampus Corner dengan tema Prodi D4 Animasi Udinus Produksi Film Siwarik. Pemirsa, pastinya Anda juga sempat mengenal sosok Ghazali Afridi yang sempat viral. Nah, Ghazali adalah salah satu mahasiswa program studi animasi Universitas Dianuswantoro. Bagaimana perasaannya Ibu Kaprodi? Mahasiswanya sudah terkenal pada saat itu, bagaimana yang dirasakan, Bu? Ya pasti bangga ya Mbak ya. Pokoknya Kaprodinya kalah jauh lah ya. Kaprodinya kalah jauh. Ghazali ini angkatan 2018 kami dan memang dia anak yang cukup berprestasi ya. Penerima program Bisa Unggulan, kemudian juga sering terlibat dalam proyek-proyek di prodi animasi karena beberapa kali kami mendapatkan proyek dari Kemendikbud. Ya, dan si Ghazali ini memang terlibat sebagai leader di situ. Oh, jadi sudah terlihat itu memang? Iya, iya. Kalau Mbak Nita ini sempat mengajar Ghazali juga? Oh iya, Bagaimana kalau pada saat pembelajaran di kelas begitu? Apanya nih Mbak, prestasinya atau Karakternya? anaknya? Oh, karakternya. Ya, karakternya itu sebetulnya ya seperti yang ditunjukkan di fotonya. Gitu ya. Apa ya, anaknya tuh cukup lugu ya, lugu apa adanya, tapi kalau di kelas cukup aktif gitu. Oh iya. Memang tadi Bu Hafiz juga sampaikan, memang dia tuh yang saya tahu ya, pengalaman saya ngajar tuh suka ngulik gitu Mbak, suka nyoba-nyoba hal baru. Ah begitu, Tuh. jadi itu yang sangat terlihat dari sosok Ghazali Afridi. Makanya kan mengawali NFT itu karena dia nyoba, kan sekelas gak ada yang tahu awalnya ya. Tuh. Baik, Denis punya adik kelas seperti Ghazali, gimana rasanya? Rasanya kaget waktu pertama dia viral tuh kan. Itu waktu itu saya pas lagi di studio itu rasanya heboh, terus ya saya kaget dan senang untuk dia gitu. Baik, Bu Hafiz, bagaimana supaya nanti mahasiswa di Udinus ini menjadi the next Ghazali Afridi? Ya, di program studi animasi ini kan tidak hanya mata kuliah inti prodi yang terkait dengan animasi juga ya Mbak. Maksudnya kami ada mata kuliah namanya dasar kewirausahaan, kemudian juga teknopreneurship. Jadi di mata kuliah ini memang mahasiswa itu diwajibkan punya lapak. Jadi sejak awal memang seperti itu. Jadi lapak-lapak terutama dengan market-market digital itu mahasiswa wajib tahu. Dan dia harus paling tidak punya karya yang bisa diunggah di lapak-lapak tersebut. Termasuk si Ghazali ini memang dulu ketika ikut di mata kuliah ini memang kami berikan materi yang sekiranya dia bisa mengunggah karya di situ. Karena Ghazali sebelum main di NFT ini Mbak, dia itu kan juga sering membuat karya-karya terutama dalam bentuk logo. Dan dia sudah beberapa kali menjuarai kompetisi di tingkat internasional, 2 kali waktu itu. Jadi memang kami nantinya harapannya ada the next Ghazali itu lewat mata kuliah yang entrepreneur semacam ini. Amin. Ya. Dan itu diajarkan memang harus menjadi wirausasaha, begitu ya. Betul. Bukan hanya program animasi saja yang diajarkan kepada teman-teman mahasiswa. Bu dosen, kalau melihat teman-teman di animasi ini ya, semoga bisa berkarya dan juga menjadi entrepreneur sukses. Nah, itu metode pembelajarannya seperti apa yang diajarkan? Ya, saya mewakili kelas yang saya ajar ya Mbak ya. Jadi kalau kelas saya itu kan memang lebih banyak di produksi tadi, yang sistemnya memang mini studio. Jadi kami itu memang membuat model pembelajaran seperti teaching factory. Teaching factory itu perguruan tinggi menggandeng atau bekerja sama dengan industri dan basisnya itu adalah produk gitu, luarannya adalah ya animasi gitu, dan goalnya itu yang paling penting ya memang untuk menyamakan standar gitu ya. Tadi Bu Hafiz juga sampaikan jangan sampai terlalu jauh nih gapnya dengan yang dipakai sama industri seperti itu. Denis, ini kan Denis sudah menjadi alumni, bagaimana caranya Denis supaya masih terkonek dengan adik-adik di prodi animasi? Apakah ada sharing knowledge atau seperti apa yang Denis lakukan? Iya, sewaktu ada di tingkat saya, terutama yang angkatan di bawah saya kemarin itu KP mengerjakan Siwarik ini, saya sudah dimasukkan Bu Hafiz ke dalam tim. Nah, jadi selama proses di situ tuh saya kan harus banyak berkomunikasi, bagi tugas, terus update satu sama lain tentang progres untuk animasi ini. Nah, jadi di Selasa setiap hari kita di studio dari jam 8 sampai jam 4 sore itu kita banyak ngobrol. Nah, jadi dari situ saya merasa
gampang connect sama mereka juga tentang. Baik, kalau dulu waktu Donis kuliah itu kan belum ada pandemi. Nah, Iya. sekarang kan ini generasi pandemi gitu ya, Iya. adik-adiknya Denis ini. Apakah semangat mereka tidak kalah dengan pada saat Denis dulu? Tidak sih. Yakin ya? Iya. Oke, Bu Hafiz, nanti saya akan menanyakan tentang perihal film Si Warik ini nanti akan bisa disaksikan di mana oleh pemirsa TV-ku yang pastinya penasaran ingin menonton Si Warik, tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Kampus Corner.